Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Nur Wahyudi dari Prodi 1B PPKH. Di sini saya akan membuat resensi film dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Film yang saya ambil yaitu berjudul Soekarno. Judul filmnya adalah Soekarno, sutradaranya adalah Hanung Bramantyo, editing yaitu Cesa David Lukmansyah. Tahun pembuatan itu tahun 2013. Lalu durasi filmnya adalah 150 menit. Siapa sih yang tidak kenal dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno? Setiap pelajar pasti mengenyam pendidikan sejarah atau apapun bentuknya. Bapak proklamator bangsa kita ini sangat disegani dan dikenal di tanah air, bahkan di seluruh dunia. Sepak terjangnya sebagai presiden pertama dan kepiawaiannya dalam dunia politik internasional menjadi semangat untuk masyarakat Asia lainnya yang terjajah di masa lalu untuk merdeka. Kemerdekaan Indonesia menjadi inspirasi negara-negara Asia Afrika untuk membebaskan diri dari yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Sini saya akan menceritakan sedikit alur cerita dari film Soekarno. Ceritanya sendiri seperti buku sejarah, penggambarannya pun mengenai kehidupan Soekarno dengan masa perjuangan pra-kemerdekaan Indonesia. Adegan ini dimulai dengan tahun 1934 saat Serdadu Marose, pemerintah kolonial Belanda Dutch East Indies, menangkap Soekarno dan beberapa rekannya yang tengah berada di rumah Ketua Partai Nasional Indonesia di Jawa Tengah, yaitu Dr. Sujudi. Adegan lantas flashback ke masa kecil Soekarno, di mana saat itu ia yang masih bernama Kusno sakit-sakitan. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodihardjo sempat menjalankan laku tirakat, yaitu tidur di bawah ranjang anak lelakinya. Tujuannya adalah agar penyakit itu pindah ke tubuhnya. Akhirnya, menurut kepercayaan Jawa, nama Kusno dipandang tidak cocok bagi anak itu. Dengan upacara yang bernama ruatan, maka ia pun diganti namanya menjadi Soekarno. Nama ini terinspirasi dari nama tokoh Kurawa yang sesungguhnya berhati mulia, yaitu Adipati Karna. Kelebihan dari film ini karakter dan penokohan yang kuat. Saya sangat mengapresiasi buat Aryo Bayu yang menurut saya sudah cukup mendekati sosok Soekarno yang sangat berkarakter itu. Yang menurut saya disayangkan dari peran Aryo Bayu, yakni lebih menonjolkan sisi gloomy dibanding karismatik dan tegasnya. Namun di luar itu, menurut saya Aryo Bayu sudah cukup pas dan baik dalam menjalankan perannya sebagai Soekarno. Sedangkan untuk pemeran lainnya seperti Maudy Kusnaedi dan Tika Bravani sebagai Inggit dan Fatma, menurut saya sudah sangat baik. Maudy yang lebih tua 17 tahun dari Soekarno memerankan sosok Inggit yang tegar dan sangat dewasa. Selain itu, Tika sebagai pemeran Ibu Fatmawati yang usianya terpaut dari Soekarno, yaitu lebih muda 10 tahun, juga sangat baik dalam menjalankan perannya. Lalu kemudian jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan film Soekarno ini tidak terlalu banyak. Yang pertama, menurut saya film Soekarno ini sebagai tipikal film-film Indonesia pada umumnya, yakni mudah dimengerti. Alur film ini sangat mudah ditebak, apalagi bagi yang mengetahui sejarah Indonesia pada periode kemerdekaan. Memang jika dibandingkan dengan film karya Hollywood dengan alur melingkar dan plot twist yang sulit ditebak, itu sangat berbeda. Yang kedua, penokohan Soekarno dalam film ini sering digambarkan dalam situasi galau atau murung atau tertekan.
Efek penuansaan dalam film ini pun didominasi dengan pencahayaan yang gelap sehingga kesannya murung pada sosok Soekarno sebagai tokoh utama semakin terasa. Padahal kita mengenal Soekarno merupakan sosok yang tegas dan jarang yang namanya tertekan dan murung seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian resensi film dari saya. Saya Sigin Rohidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.